Oke, bertemu lagi di channel Naichi Tekno. Dalam video kali ini, saya akan membagikan cara menghitung hari kerja tidak termasuk hari libur di Excel. Jadi, kita akan mencoba untuk menghitung jumlah hari kerja yang efektifnya saja. Nah, rumus yang akan digunakan dalam tutorial kali ini adalah rumus network days ini. Oke. Nah, kemudian untuk hari Minggu tidak perlu dimasukkan ke hari liburnya. Nah, di sini ada penulisan umumnya, yaitu network days, kemudian tanggal mulai kerjanya, koma, kemudian selesai kerjanya, dan hari libur. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke bagian tutorialnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data sebagai contohnya. Di sini ada tanggal mulai kerja, tanggal selesai kerjanya, dan kemudian lama pengerjaannya. Sebagai pelengkap, kita tambahkan hari liburnya di sini. Ya, jadi di sini saya sudah menyiapkan tanggal yang ditandai sebagai tanda atau hari liburnya. Nah, kemudian untuk hari Minggu tidak perlu dimasukkan ke dalam tabel ini, karena hari Minggu sudah termasuk atau sudah dihitung sebagai hari libur secara otomatis ya. Kemudian untuk menghitungnya seperti ini. Di bagian sel D5 di sini kita masukkan sama dengan kemudian net work days seperti ini ya. Kemudian buka kurung, masukkan tanggal awal bekerjanya, yaitu ini. Kemudian gunakan tanda koma sebagai pemisah argumen. Kemudian masukkan tanggal akhir kerjanya, yaitu ini. Tambahkan lagi tanda koma untuk pemisah argumen. Dan yang terakhir kita masukkan tanggal liburannya, yaitu ini. Ya, kita masukkan semua ini. Setelah itu kita masukkan tutup kurung atau tanda tutup kurung seperti ini. Nah, jika rumusnya sudah sesuai, yaitu sama dengan network days, kemudian awal kerja, tanggal akhir kerja, dan kemudian hari liburnya, maka langkah selanjutnya adalah menekan tombol enter. Nah, maka hasilnya akan muncul. Ini ya. Di sini saya menuliskan tanggal 1 November 2021 dan tanggal akhir bekerjanya yaitu tanggal 5 November 2021. Jadi itu selama 5 hari ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, lama pengerjaannya atau hasilnya adalah 5 karena di antara tanggal 1 sampai tanggal 5 tidak ada hari libur. Nah, di sini tidak ada tanggal 1 sampai tanggal 5 dan kemudian tanggal 1 sampai tanggal 5 di sini di kalender merupakan hari kerja atau bukan hari libur ya. Ini tanggal 1 sampai tanggal 5, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu ya. Nah, kemudian untuk mengisi sel berikutnya dengan rumus yang sama, kita bisa menuliskan ulang rumusnya seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal mengikuti cara yang tadi saja. Jadi kita masukkan sama dengan kemudian masukkan net work days, buka kurung, kemudian masukkan awal kerja, akhir kerja, dan kemudian masukkan hari liburnya. Setelah itu tekan enter. Nah, maka hasilnya akan muncul. Ini ya, benar-benar. Nah, kemudian kalau teman-teman merasa tidak ingin menulis secara manual seperti itu, teman-teman bisa menggunakan teknik fill handle. Tapi di bagian ini ya, di bagian hari liburnya kita harus menggunakan tanda absolute. Di sini ya, tanda absolute tersebut seperti ini. Kita tambahkan tanda sini, tanda dolar. Kita masukkan tanda dolar seperti ini.
seperti ini ya. Ini juga sama, kita masukkan tanda dolar seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ketika kita menggunakan simbol absolut, maka tabel di sini atau tabel data hari liburnya tidak akan berubah. Jadi terkunci gitu ya. Oke, kita coba, kita tekan enter. Kemudian kita gunakan teknik fill handle seperti ini. Jadi di bagian kanan pojok bawah ini kita tarik ke arah bawah seperti ini. Kemudian lepaskan. Nah, di sini hari liburnya akan terkunci. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi tetap. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita tidak menggunakan tanda absolut? Nah, oke, kita uji coba. Nah, di sini kita gunakan atau kita tidak akan menggunakan tanda absolut. Oke, kita kontak saja. Di sini ya. Nah, kita hilangkan tanda absolutnya. Ini yang tanda dolar ini kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jika kita tidak menggunakan tanda absolut, ketika kita menggunakan teknik fill handle seperti ini, maka hasilnya akan tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena rumusnya akan menjadi bergeser. Oke, kita buktikan nih. Nah, ini ya. Nah, jadi untuk hari liburnya akan ke bawah. Seperti ini. Nah, ini juga sama, yang bagian yang ketiga. Nah, ini. Nah, ini juga sama. Nah, gitu ya. Jadi, untuk hari liburnya, usahakan menggunakan tanda absolut jika teman-teman ingin menggunakan teknik fill handle. Gitu. Nah, jadi di bagian hari liburnya, nah di sini kita masukkan tanda absolut, yaitu tanda dolar seperti ini. Nah, jadi ketika kita menggunakan teknik fill handle seperti ini, maka rumusnya akan sesuai. Oke. Nah, kenapa? Nah, di sini untuk tabel hari liburnya akan terkunci. Jadi tidak akan bergeser meskipun menggunakan teknik fill handle seperti itu ya. Oke. Teman-teman bisa mempelajari kembali mengenai cara menghitung jumlah hari kerja efektif di bagian artikelnya. Di sini juga saya sudah menyiapkan link downloadnya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung mengambil file ini untuk bahan belajar. Nah, jadi teman-teman tinggal klik link downloadnya. Oke. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan selamat untuk mencobanya.